Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar nih teman-teman semua? Ibu harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi rezeki ya, yaitu berupa nikmat sehat ya. Sehingga kita masih bisa bertemu lagi secara virtual ya atau secara online ya. Nah, sebelum memulai sentra, supaya ilmu yang kita terima itu mendapatkan berkah dan bermanfaat, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke teman-teman, di Sentra Sains pekan ini kita masih membahas tema yang sama ya, yaitu tentang ciptaan Allah. Subtemanya tentang masih manusia, tapi topik kali ini kita akan membahas tentang panca indera ya. Nah, sebenarnya organ yang termasuk ke dalam panca indera itu sudah ada kita bahas di pekan sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, tapi kali ini kita akan membahas untuk lebih detail lagi ya. Nah, sebelum kita menyebutkan nih apa saja organ tubuh yang termasuk ke dalam panca indera beserta fungsinya, kita harus tahu dulu nih pengertian dari panca indera. Nah, siapa di sini yang tahu apa sih itu panca indera? Ibu bantu jelaskan ya. Panca indera adalah 5 organ tubuh manusia yang dapat membantu manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ya. Nah, biasanya ini berfungsi sebagai alat sensor ya. Nah, panca indera manusia itu terdiri dari yang pertama, indera penglihatan yaitu mata. Yang kedua, indera penciuman yaitu hidung. Yang ketiga, indera pendengaran yaitu telinga. Yang keempat, indera pengecap atau indera perasa yaitu lidah. Dan yang kelima adalah indera peraba ya, yaitu kulit ya. Nah, panca indera manusia ini dapat mengerjakan fungsinya dengan baik ya, dan dapat mengirimkan pesan khusus ke otak ya, sehingga manusia bisa mengerti dan merasakan banyak hal ya. Masya Allah sekali ya teman-teman ya. Nah, kita akan bahas secara lebih detail ya teman-teman ya. Untuk indera yang pertama ya, yaitu indera penglihatan ya. Indera penglihatan kita tadi adalah mata ya, kita sudah jelaskan ya. Nah, indera penglihatan manusia itu secara umum mata ini berfungsi untuk melihat keindahan alam semesta ya, seperti melihat bentuk ya, benda-benda ya, makhluk hidup, warna-warna ya, seperti itu. Nah, ada fakta unik tentang panca indera penglihatan atau mata ini ya teman-teman ya. Studi membuktikan bahwa seseorang yang terlahir tanpa indera penglihatan atau tunanetra ya. Nah, kalau teman-teman bingung tunanetra itu maksudnya yang bagaimana? Mohon maaf, seperti orang buta ya teman-teman ya. Nah, orang yang terlahir tunanetra atau buta itu akan memiliki indera pendengaran, telinga, indera pengecap atau indera perasa yaitu lidah, indera peraba yaitu kulit, dan indera penciuman yaitu hidung yang sangat sensitif ya dibandingkan orang normal pada umumnya ya. Nah, ada juga nih beberapa bagian-bagian mata ya. Yang pertama ada kornea, kedua iris, yang ketiga ada pupil, yang keempat ada lensa mata, yang kelima ada retina atau biasa disebut selaput jala, yang keenam ada saraf mata, dan yang ketujuh ada otot mata ya. Sebenarnya masih banyak lagi ya teman-teman ya. Ibu hanya menyebutkan beberapa bagian saja ya. Nah, kita akan ke indera yang kedua ya, yaitu indera penciuman atau hidung ya. Nah,
Hidung ini berfungsi untuk merespon rangsangan aroma yang ada di udara ya. Bisa untuk mencium aroma wangi atau bau yang kurang sedap ya. Nih, ada juga nih beberapa susunan anatomi hidung ya. Yang pertama ada lubang hidung, yang kedua ada bulu-bulu hidung, bulu-bulu halus ya yang terdapat di hidung. Yang ketiga ada silia, yang keempat ada dinding tengah, yang kelima ada dinding samping, yang keenam ada sinus ya, dan masih banyak bagian lainnya yang tidak ibu sebutkan ya, banyak sekali ya. Nah, untuk indera ketiga adalah indera pendengaran ya, yaitu adalah telinga ya. Nah, telinga itu berfungsi sebagai alat bantu dengar ya. Selain sebagai alat bantu dengar, telinga itu juga memiliki fungsi lain ya, yaitu sebagai alat keseimbangan tubuh ya. Nah, telinga itu sendiri terdiri dari 3 bagian ya, yaitu telinga luar atau out ear, yang kedua telinga tengah atau middle ear, yang ketiga telinga dalam atau inner ear ya. Nah, untuk telinga luar itu terdiri dari daun telinga ya. Yang paling luar ini disebutnya daun telinga atau pinna atau auricula ya teman-teman ya. Dan terdiri dari lubang telinga ya atau kanal pendengaran eksternal ya. Sedangkan telinga tengah atau middle ear terdiri dari membran timpani, osikel, dan saluran eustachius ya. Nah, untuk telinga dalam sering disebut sebagai rongga labirin ya. Terdiri dari labirin osseus dan labirin membran ya. Nah, di labirin membran ini terdapat koklea, vestibular, dan semisirkular ya. Nah, untuk indera keempat yaitu indera pengecap atau indera perasa ya, yaitu lidah ya. Indera pengecap atau indera perasa kita yaitu lidah dapat berfungsi untuk mendeteksi berbagai macam rasa ya, yaitu rasa manis, asin, asam, pahit, dan umami ya. Yang maksudnya ini adalah rasa gurih ya, umami ini. Nah, lidah itu terdiri dari sekumpulan otot tanpa tulang yang dilapisi oleh jaringan berwarna merah muda ya, yang bernama mukosa ya. Secara garis besar, bagian-bagian lidah itu bisa dibagi menjadi beberapa area ya. Yang pertama, dasar lidah, yang kedua, badan lidah, yang ketiga, ujung dan tepi lidah, yang keempat, dorsum lidah, yang kelima adalah bawah lidah ya. Nah, untuk dasar lidah itu terletak di bagian sepertiga belakang ya, dan dekat dengan tenggorokan ya. Nah, bagian ini tidak dapat bergerak bebas ya, dan menempel pada tulang hyoid ya. Nah, untuk badan lidah itu adalah bagian yang bisa bergerak dengan bebas ya. Untuk ujung dan tepi lidah merupakan bagian yang paling depan dan belakang ya. Nah, untuk dorsum lidah itu terletak di antara dasar dan badan lidah ya, yang permukaannya itu terlihat sedikit lebih naik daripada badan lidah ya, sehingga membentuk seperti huruf V ya. Nah, untuk bawah lidah itu akan terlihat ketika lidah kita angkat ya. Nah, di bawah lidah itu terdapat pembuluh darah vena ya, yang berwarna ungu kebiruan ya. Nanti teman-teman berkaca ya untuk melihat bagian-bagian lidah ini ya. Nah, adapun fungsi dari lidah itu yaitu sebagai
alat pengecap, alat perasa ya, maksudnya ya, yang membantu kita merasakan beraneka ragam makanan dan minuman ya. Yang kedua, untuk membantu berkomunikasi ya, seperti artikulasi berbicara ya. Nah, untuk indera yang kelima yaitu indera praba, yaitu adalah kulit kita ya teman-teman ya. Nah, kulit ini adalah organ terluar dari tubuh ya, yang melapisi seluruh tubuh manusia ya. Nah, di kulit juga dapat membedakan tekstur ya, seperti tekstur kasar, halus, panas, dingin, dan sakit ya, jika ada bagian kulit yang terluka ya. Nah, kulit merupakan indera praba yang di dalamnya terdapat ujung-ujung saraf peraba ya. Nah, di antara semua bagian kulit itu, bagian yang paling peka adalah ujung jari dan bibir ya, paling sangat sensitif ya teman-teman ya. Adapun fungsi kulit ya, yang pertama untuk melindungi tubuh dari lingkungan sekitar, yang kedua sebagai tempat penyimpanan lemak, yang ketiga sebagai tempat pembentukan vitamin D ya, dengan bantuan sinar matahari ya. Nah, yang keempat, fungsi yang keempat adalah sebagai alat pengeluaran ya, atau ekskresi ya. Nah, untuk kulit alat pengeluarannya itu berupa keringat ya teman-teman. Yang kelima, itu dapat membantu mengatur suhu tubuh dan mengendalikan hilangnya air dari tubuh ya. Nah, adapun struktur kulit ya, terdiri dari 3 lapisan kulit ya. Yang pertama adalah lapisan epidermis ya, lapisan paling luar ya, sering disebutnya sebagai kulit ari ya. Yang kedua adalah lapisan dermis atau kulit jengat ya. Ini adalah lapisan yang di tengah-tengah ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah lapisan hipodermis ya, atau jaringan kulit bawah ya. Nah, ada juga nih beberapa penyakit kulit yang pada umumnya sering kita lihat ya, seperti jerawat, panu, kadas. Kadas ini yang gatal gitu ya teman-teman ya. Dan masih banyak penyakit lainnya ya. Nah, Masya Allah sekali ya, organ tubuh kita ini beraneka ragam, beraneka macam bentuknya, beraneka ragam fungsinya ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan tubuh kita alhamdulillah dengan sempurna ya, dengan berbagai fungsi yang dapat membantu kita dalam menjalankan segala aktivitas kita sehari-hari ya, termasuk beribadah, belajar, bermain, dan lain-lain ya. Oleh karena itu kita wajib menjaga dan merawatnya ya, serta kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena ada saudara-saudara kita di luar sana yang qadarullah ya, sesuai dengan takdir Allah memiliki organ tubuh yang kurang sempurna ya, tapi tetap harus disyukuri ya teman-teman ya. Nah, Ibu harap dari sini teman-teman sudah mulai memahami materi yang Ibu berikan ya. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan kepada Ibu via WhatsApp atau pada saat recalling ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke teman-teman, pesan Ibu masih yang sama ya, karena kita masih di wabah pandemi virus corona. Teman-teman pastikan di rumah saja, pastikan menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, pastikan kalau teman-teman harus keluar rumah, pastikan menggunakan masker, face shield, dan membawa hand sanitizer ya. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di Sentra Sains berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.